Nama saya Lili Purwani, umur saya 34 tahun. Aktivitas saya sekarang selain sebagai mahasiswa, saya juga punya usaha kecil-kecilan di rumah. Saya pernah kerja di Hong Kong selama 7 bulan, itu dari tahun saya berangkat Oktober 2002 dan pulang April 2003. Itu saya dulu di sana selama 7 bulan karena di PHK sepihak oleh majikan. Majikan saya tiba-tiba menyuruh saya pulang. Pada waktu itu sih sebenarnya saya ditawarin untuk ganti majikan, tapi saya nggak mau itu. Jadi saya memilih untuk pulang ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sri Sukenci, umur saya 38 tahun. Alamat tinggal saya Desa Karanggintung, Kecamatan Sumbang, Banyumas. Profesi saya sekarang ibu rumah tangga. Di rumah saya punya anak 4, suami saya pedagang. Sekarang saya aktif di Seruni. Sebelum ikut Seruni, saya dulu bekerja ke luar negeri sebagai TKI. Saya bekerja di Singapura selama 4 tahun. Dan sebelum saya ke luar negeri, saya kan sudah menikah. Saya sudah menikah, punya anak 1. Dari saya berangkat ada izin suami kan, saya ada izin suami setelah berangkat di sana. Ini kejadian yang saya alami, mudah-mudahan tidak terjadi dengan teman-teman saya yang lain, karena kejadian ini bagi saya tidak sama sekali tidak enak ya. Ini mungkin saya di luar negeri dapat majikan, alhamdulillah baik, kekeluargaan sekali. Tapi saya juga merasa sukses lah di luar negeri karena penghasilan saya bisa belikan sawah, tanah kering juga gitu. Tapi saya merasa tidak sukses di keluarga saya karena di saat saya masih di luar negeri sana, di sini suami saya ternyata selingkuh dan sudah menikah lagi. Itu tanpa sepengetahuan saya. Saya masih di Singapura saja, saya sudah dikirim surat talak di sana. Itu pengalaman yang sungguh menyakitkan bagi saya ya. Mudah-mudahan tidak terjadi dengan teman-teman yang lain. Perkenalan, nama saya Supini, bisa dipanggilnya Pini. Terus saya sudah berkeluarga, punya anak 1. Tempat tinggal saya di Purwokerto, Banyumas, Desa Datar, RT 2 RW 3. Saya pernah bekerja di luar negeri di Singapura selama 2 tahun, tahun 2004 sampai 2006. Itu saya kan 2 kali ganti majikan. Yang pertama 1 tahun, tapi majikannya banyak perjanjiannya tuh yang terlalu ketat, jadi saya nggak begitu betah. 1 tahun saya ganti majikan, terus keduanya saya ganti mendapatkan 2 anak momongan, tapi anaknya kadang terlalu nakal, terus ngomongnya itu terlalu menyakitkan. Terus itu majikan perempuannya juga kadang nggak ngenakin hati gitu ya. Akhirnya saya memutuskan cuma 1 tahun. Nah, saya bekerja 1 tahun ganti majikan terus saya pulang. Jadi udah di rumah terus. Tahun 2007 saya menikah sampai sekarang. Terus 2008 saya ikut Seruni. Untuk kegiatan sekarang, selain saya kuliah di Fakultas Hukum Unsud, saya juga aktif di organisasi Seruni. Seruni itu paguyuban peduli buruh migran dan perempuan. Anggotanya mantan-mantan buruh migran, baik perempuan dan laki-laki, tapi memang lebih banyak perempuan anggotanya. Karena mayoritas buruh migran memang perempuan. Seruni sendiri berdiri sejak tanggal 11 Juni tahun 2008. Itu atas inisiatif teman-teman mantan buruh migran yang pada waktu itu juga sebenarnya kami belum begitu percaya diri ketika membentuk Seruni, tapi
karena didorong oleh dosen-dosen Fakultas Fisip Unsud termasuk Bu Tias, kemudian ada teman-teman mahasiswa juga yang mendorong kami untuk lebih percaya diri untuk membentuk paguyuban ini. Jadi sejak tahun 2008 itu Seruni terbentuk sampai saat ini alhamdulillah masih eksis dan alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Program-program yang sudah dijalankan sama Seruni selain pendampingan kasus juga ada peningkatan kapasitas. Jadi kita membuka pelatihan-pelatihan untuk mantan TKI dan anggota keluarganya. Itu ada kursus komputer dan internet kita gratiskan untuk mereka mantan-mantan TKI dan keluarganya. Tapi untuk yang umum itu kita tarik bayaran cuma murah gitu. Jadi untuk subsidi silang nantinya ketika kita harus memberikan pelatihan gratis kepada teman-teman mantan TKI. Terus selain itu juga selain pelatihan komputer dan internet ada pemberdayaan ekonomi. Ada pemberdayaan ekonomi itu kita sudah beberapa kali mengadakan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Terus kemudian kita juga ada pertemuan rutin, terus pendirian koperasi juga gitu. Jadi untuk pemberdayaan ekonomi ada beberapa kelompok yang kita dampingi, diantaranya ada kelompok penjahit itu yang mereka juga membuat ada keset gitu ya, kerajinan keset dari kain perca. Terus kemudian ada dari pengolahan limbah gitu ya, limbah kertas dulunya, limbah kertas. Terus kemudian ada kelompok ternak kambing, kelompok perikanan juga ada. Ya, kenapa saya aktif di Seruni? Karena di Seruni banyak kegiatan sosialisasi, terus ada pemberdayaan untuk wanita-wanita, perempuan-perempuan rawan sosial lah, terutama TKI ya. Karena di Seruni tidak hanya pemberdayaan, penanganan kasus juga untuk perempuan, untuk TKI. Saya bergabung memilih Seruni itu karena Seruni itu banyak kegiatannya, terus membantu tentang pemberdayaan perempuan juga, terus juga usaha, terus banyak pelatihan-pelatihan, terus kami mendapatkan bantuan juga. Sampai sekarang pun saya masih menjahit. Itu saya sangat bangga dan senang mendapatkan ilmu, mendapatkan teman, terus pengalaman juga yang ketemu dengan menteri misalkan, terus dari Disnaker juga. Itu saya sangat senang dan bangga dan mendapatkan pengalaman yang jarang orang lain tuh bisa mendapatkannya ini ya. Ternak kambing sendiri itu kan awalnya itu program dari kementerian, itu dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi kita mengajukan proposal untuk pelatihan dan budidaya ternak kambing itu sebesar 50 juta. Sebenarnya belum lama itu ya, dari bulan puasa yang lalu itu, dan alhamdulillah sekarang sudah dapat memelihara sebanyak 20 ekor kambing. Kalau untuk yang perikanan itu bantuan dari BP3 TKI, BNP2 TKI melalui BP3 TKI Semarang. Itu waktu itu pelatihan budidaya ternak ikan. Terus waktu itu sekitar 50 orang yang ikut. Jadi karena di 2 kecamatan akhirnya dibikin 2 kelompok kayak gitu. Dibikin 2 kelompok, ada kelompok dari Kecamatan Gedung Banteng, kemudian dari Kecamatan Sumbang itu sendiri. Kalau Kecamatan Sumbang itu kita dapat bantuan cuman untuk bibitnya itu cuma 5 juta itu, jadi dibikin 2 kolam. Tapi untuk yang di Sumbang 1 sudah dipanen, yang satunya belum. Seperti itu. Kemarin karena
airnya kurang gitu, jadi ada yang mati akhirnya dijual seperti itu. Kalau yang di Gedung Banteng alhamdulillah kemarin sudah dipanen dua-duanya seperti itu, walaupun belum memperoleh hasil yang banyak gitu ya untuk pemasaran, tapi ya alhamdulillah itu sudah mereka sudah bisa menikmati ikannya gitu, minimal seperti itu. Kalau yang di BLK itu program dari Pemkab Banyumas, itu pelatihan tata boga, pesertanya 20 orang, itu dari berbagai wilayah dan mantan-mantan TKI semua, mantan-mantan PMI. Selain beberapa kegiatan yang tadi, kita juga melakukan pemberdayaan atau pendampingan terhadap perempuan-perempuan, jadi tidak hanya mantan-mantan PMI, jadi perempuan-perempuan yang kategori miskin gitu ya, berpenghasilan rendah dan berpendidikan rendah, itu untuk pelatihan budidaya ternak itik, dan itu kerjasama Seruni dengan BPPK Lembang. Itu yang pelaksanaannya mulai hari ini, tadi sosialisasi, kemudian minggu depan akan dilaksanakan pelatihannya selama 5 hari. Perkenalkan, nama saya Solihun, umur saya sekarang 34 tahun. Saya ex-buruh migran, suka merantau itu karena saya terus terang aja, saya itu orang tak punya, anak petani miskin, tapi berpikiran ke depan pengen maju, intinya kayak gitu. Saya akhirnya berangkat ke Malaysia 2 tahun. Setelah itu saya alhamdulillah bisa mewujudkan untuk beli tanah dan ada uang sedikit lah untuk untuk biaya lagi ke Korea seperti itu. Nah, sambil menunggu proses kurang lebih ada 2 tahun lagi, saya juga udah mulai belajar ternak kayak gitu ya. Nah, terus setelah nunggu kurang lebih sekitar 2 tahun, saya berangkat ke Korea. Kenapa saya sekarang usaha ternak kayak gini? Dari awal saya katakan bahwa saya itu memang senang ternak. Sebelumnya itu sapi potong. Jadi orang tua itu udah memelihara sapi potong. Terus saya pulang pun masih sapi potong. Karena waktu itu untuk pemasaran dan lain sebagainya itu kurang bagus, saya ada dengar-dengar sapi perah. Nah, sapi perah, ada teman juga yang udah usaha sapi perah, saya melihat kok sirkulasi keuangannya itu bisa lancar. Dalam artian pagi meras ataupun sorenya udah dikasih konsentrat dan lain sebagainya, paginya diperas. Kalau katakanlah didadak ataupun secepatnya dicairin bentuk uang pun bisa. Kita pasarin ataupun kadang malah dari pembeli itu datang sendiri. Jadi sirkulasi uangnya itu lebih cepat dibanding dengan sapi potong yang mungkin setengah tahun ataupun 1 tahun. Kalau sapi potong kan kadang nunggu gede baru dapat uang kayak gitu. Nah, kalau di sapi perah selain dapat susunya juga dapat pedetnya anaknya. Terus ini juga kotorannya ditampung, ada yang pesen kayak gitu. Kadang untuk kotoran juga ditampung juga di sini kayak gitu. Terus untuk geografis ataupun untuk pakan, terutama soalnya di sini untuk peternakan ya, pakannya di sini itu masih tersedia begitu luas ya. Awalnya itu saya dulu beli 2, terus nambah jadi 3, nambah jadi 4, terus ada anakannya gitu. Terus untuk tenaga kerja ada 4 orang kayak gitu sekarang. Untuk sini juga selain awalnya itu punya pribadi di sini, terus ada dari unsur teman maunya yang pengen bergabung di sini. Kebetulan kami juga membina kelompok binaan di sini yang domisilinya itu dari tetangga yang memang membutuhkan
tenaga ilmunya membutuhkan kegiatan untuk kerja untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu.